Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisna Fajar Habibie dari kelas D3 4D dari program studi jaringan telekomunikasi digital dan jurusan elektro akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul pengaruh frekuensi 2,4 GHz terhadap kualitas air dan pertumbuhan polutan biologis berjenis cyanobacteria. Jadi tujuan studi saya di sini adalah untuk mengetahui efek dari pancaran gaya frekuensi sebesar 2,4 GHz dari access point kepada kualitas air dan juga polutan biologis pada alga berjenis cyanobacteria. Dari variabel yang dianalisis pada skripsi saya ini ada 3. Pertama yakni kualitas nilai pada suhu air, TDS, dan juga pH. Pada skripsi saya ini akan menggunakan beberapa perangkat sensor untuk mendapatkan nilai kondisi parameter air. Yang pertama ada sensor suhu yang bernama DS18B20 untuk suhu air dalam suhu ruangan. Yang kedua ada sensor TDS atau konduktivitas untuk mendapatkan nilai ppm pada kondisi kualitas air. Dan ketiga adalah sensor pH untuk menemukan nilai tingkat keasaman normal dan kebasahan pada kualitas parameter air. Pada perangkat sensor yang saya gunakan di sini terdapat 3 buah sensor untuk mendapatkan nilai kondisi parameter air. Yang pertama adalah sensor pH untuk mendapatkan nilai keasaman atau kebasahan pada kondisi parameter air. Yang kedua ada sensor TDS. TDS di sini berfungsi untuk mendapatkan nilai kadar garam pada kondisi parameter air. Dan yang ketiga adalah sensor suhu air dalam ruangan. DS18B20 untuk mendapatkan kondisi nilai suhu air dalam kondisi di dalam ruangan. Lalu pada box di sini terdapat 2 buah perangkat lagi, yakni microcontroller Arduino Uno R3 plus Wi-Fi ESP8266 dan juga kalibrator pH. Jadi fungsi dari kalibrator pH di sini untuk menstabilkan keluaran nilai dari sensor pH agar nilai sesuai dengan rujukan atau kalibrasi dari alat meter sesungguhnya. Lalu yang kedua di sini ada Arduino microcontroller Uno R3 plus Wi-Fi ESP8266 yang di sini digunakan untuk otak dari keluaran dari sensor yang akan digunakan. Dalam Arduino microcontroller ini terdapat switch 1 sampai 8 dan dalam setiap switchnya ini berfungsi sebagai untuk mengeluarkan nilai pada Firebase dan juga untuk upload coding dan juga untuk mengeluarkan nilai pada serial monitor. Pada sampel yang diujikan pada skripsi ini diambil dari pembuangan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah tambak udang yang berlokasikan di Kecamatan Kebo Ireng, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sampel yang diambil ada 3 jenis dengan berat masing-masing sebanyak 5 liter. Sampel A dan sampel B diambil pada lokasi yang sama, yakni pada IPAL 1, dengan perbedaan jarak kurang lebih 4-5 meter pada tiap sampel A dan sampel B, dengan jarak tepi sejauh kurang lebih 20 hingga 30 cm. Sedangkan pada sampel C diambil pada lokasi yang berbeda, yakni pada IPAL 2, dengan jarak tepi sejauh kurang lebih 20 hingga 30 cm. Setelah air sampel diambil, air sampel diendapkan kurang lebih 17 hingga 30 hari. Tujuan pengendapan ini agar polutan biologis berjenis cyanobacteria akan mengendap pada air sampel yang telah diambil, dan setelah sampel mendapatkan endapan polutan biologis berjenis cyanobacteria akan diujikan untuk mendapatkan nilai parameter air seperti suhu, TDS, dan juga pH. Ini merupakan sampel endapan yang telah diendapkan selama 17 hingga 30 hari. Ini pada kondisi endapan pada sampel C, dan ini merupakan sampel endapan pada sampel B, dan ini merupakan endapan pada sampel A. Ini merupakan video dari pengambilan data. Jadi disediakan buat 3 buah router dan ini merupakan sampel yang diujikan. Terdapat alga endapan berjenis cyanobacteria
dan 3 jenis sensor yang akan mengukur kualitas parameter air untuk menemukan bahwasanya apakah efek frekuensi 2,4 GHz pada access point atau router akan mempengaruhi objek yang diukur. Dan sedangkan ini adalah tampilan dari monitor alganya atau kualitas air yang dimonitoring. Demikian penjelasan tentang laporan skripsi saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.